Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ketua kelas mana? Ketua kelas silahkan disiapkan dulu. Siap, gerak. Hormat, gerak. Gerak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Oke ya, untuk kelas ini apakah ada yel-yelnya biar kita lebih semangat untuk menghadapi pembelajaran pada pagi hari ini? Coba ada ya, coba Bu Evi pengen tahu. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, tetap semangat. Coba diulangi satu kali lagi biar tidak nervous. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Oke, tepuk tangan. Oke. Oke ya, kita awali pada pagi hari ini. Saya akan mengecek kehadiran kalian semuanya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Oke ya, saya absen dulu. Adi Taruna ada? Oke. Ahmad Rajib? Oke. Andika Dian? Sip. Galuh Septa? Risma? Sela? Ula Rahmawati? Yusuf Saputra? Endah Sulistyawati? Lutfiana? Oke. Niko? Siti Maisaro? Pristian? Alamsa? Nur Nabila? Ada? Ijen kemana anak ini? Ada acara keluarga. Oh, oke. Lanjut ya. Kemudian Jauh Haria. Oke, berarti dari kelas ini ada satu siswa atas nama Nur Nabila Ijen ya. Oke. Kita lanjut. Untuk materi kali ini adalah di pertemuan yang pertama itu adalah kalian lihat ada lingkungan hidup. Nah, nanti pada materi lingkungan hidup ini itu diharapkan untuk peserta didik ya untuk mampu mengidentifikasi, kemudian memahami, kemudian mengolah dan menganalisis pengertian lingkungan ekosistem dan lingkungan hidup. Kalau kita berbicara mengenai lingkungan, tentu kalian sudah paham. Karena kita memang kesehariannya adalah setiap hari tentunya melihat apa itu lingkungan. Baik itu adalah lingkungan abiotik maupun lingkungan biotik. Nah, itu adalah lingkungan. Kemudian nanti diharapkan apa? Nanti diharapkan biar siswa itu mengetahui daripada lingkungan itu apa, kemudian ekosistem itu apa, dan nanti kaitannya dengan etika lingkungan hidup itu sendiri. Kemudian nanti ada juga membedakan jenis lingkungan hidup. Jadi kalau kita berbicara mengenai jenis lingkungan, nanti itu ada jenis-jenisnya. Kemudian yang ketiga adalah menyelesaikan masalah nanti yang hubungannya dengan lingkungan hidup. Masalahnya itu apa? Adalah contoh pencemaran air, tanah, dan sebagainya. Kemudian, nah sekarang semuanya diperhatikan. Di sini ada dua gambar. Di mana gambar ini beda. Yang pertama kalian bisa melihat, kemudian yang kedua juga sama bisa membayangkan ya, karena nomor 2 itu memang kalau kita melihat itu asri indah gitu ya nomor 2. Nah, menurut kalian perhatikan gambar 1 dan 2, bagaimana sih kondisi antara gambar 1 dan 2? Halo, angkat tangan yang bisa. Oke, ulah. Gambar 1 lingkungan kotor. Betul. Kemudian Gambar 2 lingkungan bersih. oke, lingkungan bersih beda ya, sangat bertolak belakang. Nah, kemudian apa yang menyebabkan kondisi dari gambar tersebut? Munggokno kondisinya itu kenapa kok berbeda?
Coba, saya pengen tahu yang angkat tangan, silahkan. 1. Apa sih yang menyebabkan kondisi dari gambar ini yang berbeda? Nek gambar 1 adalah seperti itu, gambar 2 adalah seperti ini. Oke, ya Nana silahkan. Gambar 1 itu terdapat banyak sampah yang ada di pinggir jalan yang membuat sangat itu sangat terlihat tercemar. Oke. Kalau di gambar 2 itu kelihatan asli karena warga sekitar juga menjaga kebersihan dan itu menjaga ekosistem dan keseimbangannya. Sip. Betul ya, itu adalah bisa dikatakan pendapat teman kalian itu sudah 90%. Nah, kemudian dari gambar 1, usaha untuk mewujudkan supaya kondisi itu bisa seperti di gambar 2 itu, maka usahanya adalah seperti apa? Oke, ada yang bisa? Oke, Endah silahkan. Untuk mewujudkan kondisi seperti gambar 2 itu kan lingkungannya bersih. Jadi bisa kita memberikan himbauan kepada masyarakat. Kan lingkungan bersih, lingkungan kotor kan itu tergantung dari masyarakat di lingkungan tersebut. Jadi kita bisa memberikan himbauan kepada masyarakat tersebut mengenai dampak pembuangan sampah itu tercemar atau tidak. Jadi kita himbauan untuk masukkan ke tong sampah, untuk masukkan ke tempatnya, jadi tidak tercemar seperti itu. Nah, dan juga kalau lewat komersial kita bisa membuat banner atau ya iklan-iklan di pinggir jalan dilarang membuang sampah sembarangan. Oke, itu ya. Untuk semangat kita beri tepuk tangan untuk ketiga siswa ini. Oke, siap. Kita lanjutkan lagi ya. Ini adalah sekilas mengenai materi kita yaitu lingkungan. Kemudian selanjutnya, nah tentunya kita harus mengetahui tujuan dari manfaat mempelajari mengenai lingkungan itu apa. Manfaatnya itu adalah menanamkan kita semuanya untuk rasa tanggung jawab, kesadaran diri, kepekaan manusia terhadap makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. Kemudian manfaat lagi itu menjaga kebersihan lingkungan. Contohnya apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Jika kita mendapati kok sampah berserakan, ya silakan dimasukkan sesuai dengan tempatnya. Kemudian dapat menciptakan kehidupan yang aman, bersih, sejuk, dan sehat. Kemudian apalagi? Tentunya tercapaian keselarasan, keserasian, keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup. Karena manusia itu bisa hidup baik dengan lingkungan yang baik. Jika lingkungannya itu tidak baik, maka nanti kehidupan manusia atau makhluk hidup juga tidak akan baik. Nah itu ya. Kemudian nanti lanjut lingkungan. Kalau kita berbicara mengenai lingkungan, tentunya kita sudah paham. Lingkungan itu apa? Kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, kemudian mineral, flora dan fauna yaitu hewan dan tumbuhan di atas tanah maupun di dalam lautan dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia sehingga nanti ada istilahnya yaitu etika lingkungan. Kemudian lanjut, nah dari lingkungan itu nanti ada yang namanya ekosistem, di mana ekosistem ini nanti ada dua bagiannya, yaitu dia meliputi organisme hidup itu biotik, yaitu makhluk hidup. Kemudian yang kedua adalah lingkungan fisik atau abiotik, di mana dua-duanya ini adalah saling berinteraksi antara satu dengan yang lain. Nah ini ya. Kemudian selanjutnya lagi di situ ada setiap makhluk hidup itu tidak bisa lepas dengan lingkungannya, baik itu yang biotik maupun yang abiotik. Abiotik itu apa tadi? Tidak hidup, betul. Kalau yang biotik berarti yang hidup, betul, pinter. Kemudian lanjut, ini adalah jenis-jenis lingkungan hidup, di mana di situ dibagi dua tadi, yaitu ada biotik dengan abiotik. Biotik itu contohnya tumbuhan, hewan. Kemudian kalau abiotik itu ada cahaya matahari, ada suhu, ada tanah, ada air. Nah itu. Kemudian ada jenis ekosistem. Di sini ada ekosistem darat, perairan, sama buatan. Nah untuk buatan nanti yang membuat adalah manusia itu sendiri.
Kemudian selanjutnya adalah ini etika lingkungan. Kalau etika lingkungan itu adalah prinsip moral lingkungan yang merupakan petunjuk atau arah perilaku praktis manusia dalam mengusahakan terwujudnya moral lingkungan. Jadi kalau kita berbicara lingkungan, tentunya kita harus mengetahui etikanya. Etika yang baik menjaga lingkungan itu seperti apa? Nah, jadi manusia itu tidak hanya melihat saja, oh lingkungan yang bersih adalah seperti ini, tidak. Tetapi harus mengetahui etikanya, caranya bagaimana, yang baik itu seperti apa. Kemudian di situ, tetapi kenyataannya adalah terkadang ada perilaku manusia itu yang semakin lama itu ternyata tidak baik ya, menimbulkan berbagai masalah seperti itu. Contohnya itu adalah, nah kalau kita berbicara mengenai masalah lingkungan, banyak sekali kalau kita berbicara masalah lingkungan. Di situ mulai dari ada global warming, ada pencemaran udara, pencemaran air, kemudian ada pantai dan laut, kemudian ada pencemaran tanah, peningkatan jumlah populasi. Ini adalah salah satu masalah yang sampai sekarang belum bisa terselesaikan. Nah, kita sebagai generasi muda, generasi ke depan, nanti piye carane supaya ini bisa sedikit teratasi, meskipun tidak banyak, ya kan? Nah, kemudian, di sini saya akan menampilkan video, di mana di situ adalah ini ya, bentar. Kita akan membahas etika lingkungan.
Oke ya, itu adalah penjelasan mengenai etika lingkungan. Nah, setelah ini nanti saya akan membuat kelompok. Nanti kita akan membahas mengenai lingkungan. Tentunya nanti di sini adalah nanti kalian mengamati daripada tempat tinggal kalian ya. Yang sekarang ini adalah ke kelompok dulu. Silahkan membuat kelompok sesuai dengan kelompoknya. Contoh ini silahkan langsung di kelompok 1. Kemudian ini langsung kelompok 2, kelompok 3. Silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Sudah ya? Dengarkan dulu, ini adalah kelompok kalian. Ini disesuaikan dari tempat tinggal kalian. Contoh kok ini ada yang rumahnya berdekatan dengan Indah, tidak masalah. Yang penting kan kalian sudah paham tempat tinggal kalian itu lingkungannya seperti apa. Oke ya. Kemudian silakan kalian lihat sekarang yang mau menjadi ketua kelompok silahkan maju. Saya kasih untuk mengerjakan di LKPD ini ya. Kelompok 1 silahkan, Endah maju. Ini adalah untuk kertas untuk mengerjakan. Oke, kemudian yang kedua, Nana. Oke, silahkan. Kemudian untuk yang kelompok 3. Oke, Niko silahkan ditulis nama kelompok. Kemudian di situ ada anggota kelompok, ditulis dulu. Berarti ini adalah kelompok 1. Oke, ini kelompok 2. Kemudian yang ketiga adalah ini kelompok 3. Jangan lupa namanya.
Sudah ditulis namanya? Sudah? Ampun nggih. Kalau sudah, silakan diperhatikan dulu. Tugas kalian adalah dalam kelompok itu, nanti silakan boleh buka HP, boleh ya. Berarti kalau Bu Evi membolehkan buka HP, silakan buka HP. Nanti jika sudah selesai, berarti silakan HP ditaruh lagi, dimasukkan tas lagi. Kemudian setelah itu adalah silakan buka aplikasi Google Map di HP kalian masing-masing. Nah, kalau sudah membuka di situ aplikasi Google Map, maka silakan dicari mana desa yang akan diamati. Contoh kelompok 1 adalah mau mengamati desa A. Berarti silakan nanti dicari di aplikasi ini Google Map adalah di desa A. Begitu juga dengan yang B maupun yang C. Oke ya, boleh membuka HP. Yang penting tidak boleh membuka yang lain. Kemudian yang kedua, carilah lokasi sekitar tempat tinggalmu. Kemudian nanti setelah itu adalah carilah objek lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Di situ ada apa saja di lingkungan tempat tinggal kalian. Nah, nanti bisa kamu lihat di Google Map itu. Contoh adalah sawah. Contoh lagi, di situ ada waduk, maka silahkan dicari, diamati bersama-sama. Apa yang kamu dapati silahkan ditulis, silahkan dikerjakan. Silahkan dikerjakan. Nanti untuk judul ya. Judulnya tempat tinggalnya mana di situ. Bagaimana? Bisa? Oke, jangan lupa untuk judul tempat tinggal ya, tempat tinggal kalian mana yang mau diamati. Kemudian di situ ada apa saja yang kalian amati itu. Nanti apakah nanti dia ini darat, apakah perairan, apakah buatan. Ya. Sudah ketemu? Sudah ya. Bentar.
Merangkal ya, desa Merangkal ya. Di situ ada penampakan apa? Pemanfaatan. Nah, itu dibantu temannya. Nah, itu. Oke, nggih. Jadi nanti itu termasuk apakah darat, apakah tergolong perairan, apakah buatan ya. Sampai nomor berapa? Sudah nomor berapa? Nomor 5. Ya. Merangkal itu lumayan luas ya dibandingkan dengan Margorjo. Di situ juga penampakannya itu lebih luas daripada Margorjo. Contoh, di situ kan ada TPK. Kalau di Margorjo tidak ada TPK. Kemudian ada lagi di situ contoh adalah ini apa? Pasar. Kemudian ada juga pertokoan. Kalau Merangkal itu lebih kompleks.
Kalau kita melihat Google Map itu enak ya, maksudnya kita tahu, oh rumahnya si A seperti ini, sungainya itu adalah itu. Kita mencari rumah teman kita di desa A gitu. Penampakannya di situ apa saja? Ada sawah, sawah, terus perkebunan, perkebunan. Kalau sungai itu nanti masuk jenis ekosistem apa? ekosistem perairan. Ya, nanti masuk di perairan ya. Jadi Jembatan juga. itu jenisnya ekosistem termasuk jalan buatan. Buatan. Karena buatan manusia. Betul. Kalau sampean melihat Google Map itu ini ya, mengetahui gitu ya. Kadang juga kalau kita melihat rumahnya siapa gitu ya, ngerti. Ya, enaknya gitu menggunakan. Kalau kelompok ini bagaimana dapat kenampakan daripada objek lingkungan yang ada di situ apa saja? Ada sawah. Oke, ada sawah ya. Ya, Oke. terus ada waduk. Waduk, oke, Terus betul. ada TPK, sama perkebunan, tegalan, dan sampling. Sampling juga ya. Ya, di sekitar desa. Ini desa mana? Silakan nanti dibilangkan. Desa Berakal. Di situ ada pos kampling. Nah, pos kampling itu berarti untuk jenis ekosistemnya masuk mana? Buatan ya. Tidak semua desa itu sekarang ada pos kamplingnya. Kalau di situ ada, dan kemarin juga dapat juara itu sekabupaten. Ada apa? Waduk, oke. Tegalan. Nek menurut sampean ya, apa sih bedanya tegalan dengan sawah? Tegalan sama sawah. Itu bedanya di mana? Nah. Kalau tegalan jagung. Kalau sawah itu cenderung larinya ke padi ya. Kemudian kalau tegalan itu ke jagung. Menyok ki apa? Bahasa Indonesia nih. Betul, singkong. Terus untuk ini tanahnya bagaimana? Beda enggak antara sawah dengan tegalan? Beda. Nek sawah tanahnya bagaimana? Ayo, apa? Kalau sawah itu bagaimana? Ayo. Kalau sawah itu kebanyakan di dataran rendah. Kalau tegalan di dataran tinggi, lebih tinggi. Iya betul, daerahnya lebih tinggi. 5 menit lagi ya.
Sudah ya. Tunggu yang lain ya. Anda belum tahu. Cara gini. Yuk, semangat, semangat. Semangat. Siapa tahu besok sampean jadi pakarnya geografi. Sudah ya, karena waktunya sudah selesai. Ini saya kasih kesempatan itu 20 menit ya untuk presentasi. Silakan saya tunjuk kelompok 1, silakan maju untuk presentasi pertama. Semuanya maju. Semuanya maju. Ben kendel. Pakai ini ya, Mbak. Suruh baik. Duh. Oh, ini nggak bisa dimatikan. Atau agak ke sini nggak apa-apa? Ini saya tutup dulu, nah, Bu. iya, iya. Oke. Nah, wes, nggih. Alam, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan jawaban dari lembar kerja yang telah diberikan Bu Evi. Ini kita pilihnya dari Desa Sukorejo karena kita rata-rata dari Desa Sukorejo. Pasti kita tahu lingkungan yang ada di Desa Sukorejo. Ini kita sudah mencari beberapa objek lingkungan hidup yang ada di Desa Sukorejo. Contohnya yang pertama ada sawah. Sawah itu jenis ekosistemnya darat. Dengan kondisi ekosistemnya ada sebagian yang kurang subur karena cara pengolahannya yang kurang maksimal. Yang kedua ada sekolah. Sekolah itu jenis ekosistemnya buatan. Kondisi ekosistemnya baik karena dijaga dengan baik. Yang ketiga ada tegalan, jenis ekosistemnya darat dengan kondisi ekosistem kurang subur karena pemanfaatannya yang kurang maksimal. Yang keempat ada hutan dengan jenis ekosistem darat dengan kondisi berfungsi dengan baik. Ada sungai dengan jenis ekosistemnya perairan, kondisi ekosistemnya itu kurang terjaga dan tercemar. Yang keenam ada lapangan, balai desa, permukiman, dan peternakan. Itu jenis ekosistemnya buatan. Kondisinya itu semuanya berfungsi dengan baik.
Dan yang terakhir ada objek lingkungan perkebunan dengan jenis ekosistem darat. Kondisi ekosistemnya berfungsi dengan baik. Oke, ya setelah saya akan menjelaskan mengenai objek lingkungan tersebut yang ada di tempat tinggal kami apakah memiliki keseimbangan ekosistem. Objek-objek yang ada di Sukorejo memiliki keseimbangan ekosistem, namun belum berjalan dengan baik. Masih banyak sekali masyarakat yang kurang sadar akan kebersihan lingkungan. Mereka itu belum adil terhadap lingkungan, apalagi di desa Sukorejo ini merupakan desa yang cukup besar. Sudah banyak sekali aktivitas penduduk yang dibangun seperti pasar, lapangan, sekolah, dan lain-lain. Terkadang sungai pun masih banyak yang mencemari, ikan-ikannya banyak yang mati. Jadi kondisi antara objek tersebut tidak seimbang. Yang efeknya bisa ke peternakan maupun ke perkebunan dari pemanfaatan sungai tersebut jadi yang kurang berkembang. Yang kedua, apa sih faktor terbesar yang mempengaruhi tingginya satu dari komponen ekosistem yang tidak seimbang? Artinya dari ketidakseimbangan ekosistem adalah komponen biotik maupun komponen abiotik tersebut tidak berada pada posisi yang seharusnya, ataupun rantai makanan yang terjadi pada lingkungan tersebut tidak berjalan dengan baik. Nah, apa sih faktor terbesarnya? Faktor terbesar dari ketidakseimbangan tersebut adalah manusia dan alam tentunya. Namun di sini lebih ke manusia. Menurut tadi etika lingkungan yaitu antroposentrisme, yang manusia itu sangat berpengaruh terhadap lingkungan. Jadi manusia itu lebih berpengaruh daripada alam dalam ketidakseimbangan ekosistem ini. Misalnya adanya pembakaran hutan, adanya pencemaran air, tanah, dan udara pun karena manusia. Yang ketiga, mengenai bagaimana sih penerapan etika lingkungan yang ada di Desa Sukorejo. Penerapan etika lingkungan yang ada di Desa Sukorejo belum sesuai atau belum berjalan dengan baik. Masih banyak sekali sampah yang berserakan di jalan-jalan. Penduduknya masih menggunakan pupuk pestisida maupun bahan kimia terhadap pertanian maupun perkebunan mereka. Namun ada kalanya etika mereka itu baik. Namun baiknya itu pun pada saat ada penggalakan kebersihan lingkungan oleh pihak-pihak tertentu. Belum ada kesadaran yang serius oleh masyarakat. Dan yang terakhir, usaha apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita yang ada di Sukorejo tersebut, yaitu bisa menjaga dan merawat lingkungan dengan baik. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan? Dari kelompok saya. Oke, silakan. Gimana contoh dari upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem atau lingkungan di daerah kakak? Kan tadi ada yang tidak seimbang, abiotik sama biotiknya tidak berada di posisi yang betul. Dan sama di caranya bisa menyadarkan masyarakat agar peduli terhadap lingkungan daerah itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi usaha yang harus dilakukan yaitu yang pertama untuk menyadarkan masyarakat sendiri ya, Dek. Karena sebelum kita melakukan penggalakan kebersihan kita harus menyadarkan masyarakat sendiri dengan cara mungkin sosialisasi, ada iklan di jalan juga, ada menggunakan internet, sosialisasi di internet karena sekarang sedang masanya globalisasi. Untuk menjaga lingkungan tersebut, kita tidak membuang sampah di sungai maupun menggunakan pupuk pestisida ataupun bahan kimia terhadap kegiatan pertanian maupun perkebunan. Kita menggalakkan reboisasi atau penanaman pohon di pekarangan rumah maupun di hutan yang sudah banyak dilakukan aktivitas penebangan hutan, melakukan gotong royong kerja bakti membersihkan selokan. Karena jika selokan tersebut banyak sampahnya akan menyebabkan banjir dan penyakit DBD. Kita juga menghemat energi mulai dari energi seperti air, listrik, dan lain-lain. Itu bisa menyebabkan global warming. Dan juga bisa membuat pos sampah di Desa Sukorejo. Pos sampah tersebut digunakan untuk memilah sampah organik maupun anorganik. Yang nantinya sampah anorganik tersebut bisa digunakan untuk kerajinan maupun yang organik bisa untuk pupuk. Itu saja, terima kasih dari kelompok kami. Mungkin ada yang ditanyakan lagi?
Mungkin ada yang ditanyakan lagi tentang kelompok 1, yaitu dari kelompoknya Endah ini. Ada? Silakan. Mungkin kelompok 3, enggak apa-apa? Enggak usah takut salah. Silakan langsung kasih pertanyaan. Tadi kan kelompok 2 menanyakan upaya. Iya. Dan dari kelompok kami, bila upaya itu sendiri tidak berhasil menyadarkan kayak manusianya menjaga ekosistem, kayak membuang sampah dan salah di tempatnya, tapi itu bila tidak terjadi upaya itu gimana solusinya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Karena pertanyaannya yaitu apabila tidak terlaksana dengan baik. Karena kita hidup di lingkungan hidup kita sendiri. Jika itu tidak terlaksana dengan baik, pastinya dampaknya juga pun akan kembali ke kita. Misal mereka tidak membuang sampah dengan baik, membuang sampah sembarangan di sungai ataupun terjadi pencemaran, pun dampaknya terhadap kita sendiri, akan terjadi banjir, tanah longsor atau dan lain-lain. Jadi ya kita harus wajib untuk melaksanakan penjagaan lingkungan tersebut. Masyarakat pun akan sadar karena ini lingkungan tempat kita hidup. Oke, mungkin bagus ya, beri aplaus ya untuk kelompok ini. Oke. Sudah ya, Bu. Ada yang tanyakan? Tidak ada ya? Kalau nggak ada, untuk LKPD-nya silakan dikumpulkan di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu ya, saya kasih kesempatan lagi untuk kelompok 2 atau 3 yang maju untuk presentasi ke depan. Nanti ada apa saja yang setelah kamu amati yang dapat kamu peroleh itu, silakan maju. Kelompok 2 mungkin? Oke, kelompok 2. Mbak, dibantu ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan LKPD yang sudah diberikan oleh Bu Evi tadi. Nah, di sini kelompok kita mengambil Desa Margorejo karena rata-rata di sini banyak yang dari Desa Margorejo. Di Desa Margorejo tadi kita melihat dari Google Map dan kita sudah mengetahui kan kita rata-rata dari Desa Margorejo. Kita juga sudah mengetahui objek lingkungan hidup yang ada di Desa Margorejo. Objek lingkungan hidup yang ada di Margorejo ada tegalan, jenis ekosistemnya darat, kondisi ekosistemnya kurang subur. Ada sawah, jenis ekosistem darat, kondisi ekosistem kurang subur. Hal itu disebabkan pengelolaannya kurang maksimal karena akses air juga di sana ya kurang terpenuhi. Terus perkebunan kurang subur. Sungai kurang berfungsi dengan baik karena banyak pencemaran di sana. Peternakan kurang terjaga. Jembatan, jenis ekosistemnya buatan kurang terjaga. Terus masjid, sekolah, jenis ekosistemnya buatan sudah sesuai dengan fungsinya dan terjaga dengan baik karena mereka menjaga masjid dan sekolah setiap hari. Karena kita bersekolah, kita diajari untuk menjaga keseimbangan lingkungan, kebersihan dan lain-lain. Waduk itu termasuk perairan, kurang terjaga. Hal ini disebabkan karena masyarakat kurang peduli dengan lingkungan sekitar. Terus ada lapangan, sudah sesuai dengan fungsinya. Apakah objek-objek di daerah kami sudah seimbang? Jawabannya,
Maaf ya teman-teman, LKPD-nya tertinggal 1. Maaf sekali. Enggak apa-apa. Saya ambil dulu ya, Bu. Enggak apa-apa. Enggak Astagfirullahaladzim. apa-apa toh. Maaf ya teman-teman, saya lanjutkan lagi. Apakah sudah terjaga keseimbangannya di daerah kami? Belum memiliki keseimbangan yang baik karena belum ada kesadaran masyarakat terhadap lingkungannya sendiri. Terus faktor terbesar yang mempengaruhi tingginya satu dari komponen ekosistem yang tidak seimbang. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak seimbang ekosistem adalah karena faktor alam dan faktor manusia. Yang terbesar sudah dijelaskan Mbak Eda tadi, juga termasuk dalam kami. Faktor terbesar itu manusia. Faktor manusia juga dapat menyebabkan kerusakan ekosistem adalah penggundulan hutan. Bisa dilihat sekitar Desa Margorejo itu hutannya gundul. Pemburuan liar, eksploitasi, maaf ya teman-teman, eksploitasi berlebihan dan pembuangan sampah serta limbah itu tidak dilaksanakan kayak bisa menjadi tercemar, tidak dibuang di tempat sampah atau tidak dibuang di tempat yang semestinya. Terus faktor alam yang menyebabkan kerusakan ekosistem adalah banjir, longsor. Banjir dan longsor adalah faktor alam yang dapat merusak ekosistem. Banjir dan longsor dapat merusak permukaan tanah, menyebabkan kematian hewan dan berbagai jenis tumbuhan. Banjir juga itu bukan hanya berasal dari alam saja, tetapi banjir itu juga bisa disebabkan dari manusia, seperti selokan yang tersumbat itu bisa menyebabkan banjir karena curah hujan tinggi. Nah, berarti kesimpulannya faktor terbesar yang merusak ekosistem atau tidak keseimbangan ekosistem itu faktornya adalah manusia. Nah, bagaimana penerapan etika lingkungan di wilayah tempat tinggal kalian? Penerapan etika lingkungan di wilayah saya belum terlaksana dengan baik atau kurang baik karena minimnya kesadaran masyarakat atau kelalaian masyarakat terhadap lingkungannya sendiri. Gitu teman-teman. Usaha-usaha apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan di wilayah kami? Contohnya kita akan membersihkan selokan agar tidak tersumbat. Kalau tersumbat kan mengakibatkan apa? Banjir. Nah, selalu menjaga dan merawat lingkungan sekitar, bercocok tanam dengan baik atau pengolahan lahan yang maksimal, menjaga kelestarian hutan agar tidak ditebangi liar atau terjadi penggundulan hutan. Mungkin hanya itu dari kelompok kami. Mungkin ada yang ditanyakan? Oke ya, silakan yang mau bertanya dari kelompok 2. Silakan. Oke, dari kelompok 1, silakan. Kalian sebagai pelajar, upaya apa yang akan kalian lakukan untuk bisa menjaga lingkungan hidup tersebut? Oh, terima kasih ya pertanyaannya. Mungkin kita sebagai pelajar, terutama kita harus mensosialisasikan kepada yang terdekat dulu, misal kayak keluarga, tetangga sekitar. Kan kita pelajar juga dididik di sekolahan. Kita bisa menyalurkan ilmu-ilmu kita terhadap tetangga, masyarakat sekitar. Gimana caranya toh bisa tercipta atau terwujudkan lingkungan yang bersih itu. Kita bisa membuat bak sampah, memilah sampah, memanfaatkan sampah, misal kayak yang anorganik, itu bisa plastik, itu bisa digunakan sebagai kerajinan gitu Kak. Oke, Terima kasih. mungkin ada yang lain, ada yang bertanya dari kelompok ini tentang tadi ini ya. Kalau di sini hampir sama dengan ini, memang penampakannya adalah yang dibaca itu kurang lebihnya ada 10 ekosistem. Nah, mungkin dari kelompok 3, Niko, Alam,
Oke. Karena juga apa tetap yang ditanyakan di ekosistem upaya. Ya. Ya. Cukup. Cukup. Tidak ada yang bertanya. Mungkin hanya itu dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk LKPD-nya, Mbak. Oke, untuk LKPD-nya. Makasih. Iya. Ini ya, tadi itu penampilan dari kelompok 1 dan 2. Kemudian silahkan maju untuk kelompok 3. Silahkan maju kelompok 3. Oke, silahkan. Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan lembar kerja yang diberikan Bu Evi. Kita memilih Desa Brangkal karena rumah kita berasal dari Desa Brangkal. Kita jadi semua ini di depan tetanggaan. Oke, bisa. Objek lingkungan hidup yang ada di Desa Brangkal ada sawah, pasar, waduk, TPK, sungai, pertokoan, perkebunan, tegalan, pos kamling, dan sekolahan. Jenis ekosistem sendirinya untuk sawah adalah darat, untuk pasar ekosistem buatan, waduk ekosistem perairan, TPK ekosistem buatan, sungai ekosistem perairan, pertokoan ada ekosistem buatan, perkebunan ada ekosistem darat, tegalan ekosistem darat, pos kamling ekosistem buatan, sekolahan ekosistem buatan. Kondisi ekosistem dari sawah berfungsi dengan baik karena ada sebagian tanah yang berada di sawah tersebut subur. Untuk pasar sudah sesuai dengan pemanfaatannya. Untuk waduk kurang terjaga karena penyebabnya juga masyarakat, sama seperti kelompok 1 dan kelompok 2. Masyarakat bisa dibilang manusia. Terus untuk TPK-nya berfungsi dengan baik. Untuk sungai sesuai dengan fungsinya juga. Pertokoan berfungsi dengan baik. Perkebunan kurang subur karena di sana tanahnya tidak cocok untuk perkebunan. Terus ada tegalannya juga kurang subur. Pos kamling kurang terjaga dan tidak sesuai dengan fungsinya. Sekolahan terjaga dengan baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah objek-objek lingkungan yang ada di tempat tinggal kalian memiliki keseimbangan ekosistem? Jawabannya belum memiliki keseimbangan yang baik karena masyarakat di sana juga belum sadar akan pentingnya menjaga ekosistem tersebut. Oke. Terus untuk kedua, jika ditemukan ketidakseimbangan dan faktor terbesar yang mempengaruhi tingginya satu dari komponen ekosistem yang tidak seimbang, faktor terbesarnya adalah manusia, karena manusia sendiri juga kurang menjaga lingkungan sekitar. Seperti tadi, kurang sadar akan pentingnya menjaga ekosistem dengan bersih. Terus ada usaha apa yang kalian lakukan untuk menjaga lingkungan? Usaha-usaha untuk menjaga lingkungan hidup yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Dimulai dari kita sendiri, terus rumah kita, keluarga kita, terus bude-bude kayak tetangga-tetangga, kemudian disalurkan melalui desa dengan melaksanakan sosialisasi kayak bagaimana pentingnya menjaga ekosistem agar desa kita terlihat sangat asri. Oke.
Itu dari kelompok saya. Apakah Ada yang ditanyakan? Ini adalah kelompok 3 yang maju. Mungkin ada yang menanggapi dari kelompok 1 dan 2. Satu saja karena waktunya sudah mau habis. Oke, nggih. Siap, Kak. Seberapa pentingkah lingkungan hidup yang bersih bagi kalian dan mengapa kok sangat penting ini? Bagaimana lingkungan hidup? Seberapa penting? Oke. Lingkungan hidup bagi kehidupan kita sangatlah penting karena lingkungan hidup itu membuat kita nyaman untuk kayak beraktivitas, terus ada lagi kita belajar. Kan kita juga belajar nggak harus di dalam saja toh Kak, kita bisa di luar kayak menghirup udara segar, itu kan juga sangat penting bagi kehidupan manusia sendiri dan terutama kita ya Kak ya. Dan itu Kak yang bisa disampaikan. Kalau ditanya seberapa penting ya sangat penting karena juga itu kita perlu menghirup udara yang segar, tidak menghirup udara yang seperti tadi gambar 1 tadi yang ditampilkan gitu. Tapi kenapa kok masyarakat itu masih lalai ya Kak? Karena masyarakat kayak kurang sadar. Contoh sudah diberi sosialisasi terus diterapkan selama 1 minggu, terus kayak kebiasaan-kebiasaan yang lama kan tetap tiba-tiba muncul. Jadi kayak ya menerapkan kebiasaan yang lama seperti apa-apa kalau sekarang kan buang sampah di sungai, terus kayak buang sampah di belakang rumah, juga kayak petani juga berak sembarangan kan kayak gitu loh Kak. Jadi penerapan itu yang sudah gunakan sebelum ada sosialisasi terulang kembali. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kata yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sini RKPD-nya. Beri aplaus ya untuk ini sudah maju. Masukin, mengangkat lagi Bi. Oke ya, dari 3 kelompok yang presentasi itu saya lihat, saya amati itu sudah sangat bagus ya. Artinya kalian sudah memahami apa itu pentingnya daripada lingkungan. Nah, kemudian coba saya pengen ini ya, dari kalian, dari pelajaran tadi, dari awal itu kan kita membicarakan lingkungan, kemudian manfaat lingkungan. Maka kesimpulan yang dapat kalian ambil itu seperti apa? Coba angkat tangan. Kesimpulan dari kalau kita tadi mempelajari lingkungan, kemudian manfaatnya, kemudian mungkin tidak seimbangnya ekosistem, maka yang dapat kalian ambil dari kesimpulannya itu apa? Ada yang? Oke, silakan. Mungkin Indah. Lingkungan hidup yang bersih penting bagi kita gitu. Karena kita hidup itu juga di lingkungan. Jikalau kita tidak menjaga lingkungan tersebut dengan baik, dampaknya pun akan kembali ke kita. Oke, betul ya. Punya etika, lingkungan yang baik dan adil terhadap lingkungan. Itu adalah, oke, beri aplaus untuk Indah ya. Oke. Jadi untuk kesimpulannya memang betul ya bahwa kalau kita mempelajari lingkungan tentunya kita akan mengetahui dampak lingkungan itu seperti apa. Nah, maka dari itu mulai sekarang jika kalian menemukan kecil saja sampah kok berserakan silahkan diambil. Itu salah satu bagian daripada etika lingkungan. Itu ya. Jadi kesimpulannya kalau kita berbicara lingkungan, maka suatu ruang yang ditempati oleh makhluk hidup bersama dengan benda hidup yang tak hidup lainnya yang harus saling serasi. Kemudian ekosistem, suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Begitu juga dengan etika lingkungan.
Ya, prinsip moral lingkungan yang merupakan petunjuk atau arah perilaku praktis manusia dalam mengusahakan terwujudnya moral lingkungan. Nah, tadi yang kita dapat ambil hikmahnya dari pembelajaran pada siang hari ini yaitu adalah apa? Kita itu dikaruniai oleh Tuhan itu lingkungan hayati yang beraneka ragam. Mulai dari ada tanah, ada sawah, mulai waduk, bendungan, gitu ya. Maka kita harus bisa menjaganya, memanfaatkannya semaksimal mungkin. Maka dengan melakukan pembelajaran mengenai etika lingkungan, maka akan menjaga perilaku kita untuk adil terhadap lingkungan. Nah, oke ya, karena waktunya sudah habis pada siang hari ini, maka untuk pembelajaran hari ini saya akhiri. Silahkan dipimpin ketua kelas untuk mengakhiri pada pembelajaran pada siang hari ini. Siap, gerak. Bermain, gerak. Gerak. Selamat siang. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum saya akhiri ya, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas mengenai kualitas lingkungan, yaitu masalah-masalah lingkungan. Oke ya, kemudian silahkan kalian pulang dengan hati-hati, semoga selamat sampai rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.